semuanya sangat produktif. Sasa Branesa kali ini cepat sekali dia melihat bola menuju kepada Hilton Moreira. Hilton Moreira kali ini satu peluang, Hilton Moreira satu peluang dan hampir saja Melky Becky mampu memanfaatkan. Dan satu penyelamatan gembira dari Julio Cesar da Costa membuat Delras harus menahan egonya untuk bisa mencetak gol di babak pertama ini. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana sebenarnya kesempatan yang sangat baik ya dengan Ini berlangsung sangat ketat. Hilton Moreira kali ini kepada Claudio Proneto. Masih Claudio Proneto berusaha ke tengah dia. Claudio Proneto berusaha melewati Jose Sebastian, satu tendangan dan gol! Satu skema permainan yang diperagakan oleh Delta Sidoarjo membuat Delta Man yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo berteriak bersorak-sorai. Sebuah gol yang sangat indah oleh sang kapten kesebelasan Jose Sebastian. ya suatu kerjasama yang sangat-sangat baik. Saya melihat di sini bagaimana Proneto mau melakukan aksi individu dengan baik walaupun hampir terjatuh dan dia mampu memberikan umpan sedikit sontekan kepada Sebastian dan dengan sekali syuting kita lihat Sebastian menempatkan bola di pojok gawang daripada Persita Ternate. Gol yang sangat baik. Dan inilah yang kita bicarakan di awal pertandingan, bagaimana signifikannya peranan dari pemain-pemain asing Delta Sidoarjo, terutama oleh duo Argentina atau duo lapangan tengah Argentina yang kembali bekerja sama dengan Jose Sebastian Vazquez, kembali mencetak golnya yang ke-8 di musim ini. Ya, suatu sangat yang menarik kita lihat bagaimana dia melakukan shooting dengan melakukan efek dan bola berbelok berpindah arah. Kita lihat ini yang sangat menyulitkan gerakan daripada Muklis untuk mengantisipasi bola tadi. 1-0 sementara ini Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate lewat sudah lakukan Jose Sebastian cukup tinggi kali ini. Berusaha tadi sundulan diambil oleh Christian Rene Martinez. Kembali lagi sepak pojok bagi Delta Sidoarjo. Gimana tadi terus-terusan mereka para pemain dari Persita Ternate menghalau tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Delta Sidoarjo. Muklis Sahrun juga Anwar. Claudio Proneto kali ini sudah lakukan satu sundulan dan membentur tiang dari gawang Muklis Sahrun. Satu peluang tadi hampir saja menghasilkan bagi Sasa Branesa. Ya, saya pikir sebuah peluang yang sangat disayangkan tidak bisa dieksekusi dengan baik, bahwa tadi Sasa dengan berhasil melepaskan diri untuk bisa mengambil sebuah sundulan menuju ke arah gawang, tetapi sayang masih membentur mister gawang. Ya, saya lihat di sini Tadi sudah lakukan menuju ke tiang jauh. Satu peluang kali ini tidak siap. Kita lihat bagaimana Wilson Carvalho menerima bola liar tadi. Dan sebetulnya sangat disayangkan karena masih kita jarang melihat tekanan yang dilakukan oleh Persita Ternate dalam atau sepanjang pertandingan ini. Seharusnya mereka bisa memanfaatkan secara maksimal kesempatan-kesempatan dari set piece seperti yang Proneto yang kembali menjadi sang eksekutor. Langsung bola mengarah ke tiang jauh dan gol! Bagaimana sepak pojok yang dilakukan oleh Claudio Proneto mengarah ke tiang dekat dan langsung masuk ke gawang Muklis Sahrun, disambut meriah, disambut oleh sorak-sorai oleh Delta Mania. 2-0 Delta Sidoarjo unggul atas tamunya Persita Ternate di lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, kembali kita lihat sebuah kombinasi antara pemain-pemain asing dari Delta, di mana umpan dari Vazquez tadi sangat baik untuk bisa dimanfaatkan oleh Sasa Branesa untuk gol keduanya di pertandingan ini. Terlihat tadi pemain-pemain Persita Ternate seperti atau memiliki ekspresi saling melihat, mungkin mereka juga tidak cermat untuk bisa melakukan, terutama yang dilakukan oleh kiper dari Muklis Sahrun tadi. ya sangat tidak jelas umpan yang diberikan kepada Proneto, sangat baik dia melakukan umpan ke tiang dekat dan kita lihat bagaimana gerak daripada Sasa memotong bola dan kiper udah berusaha namun gerak Sasa lebih cepat menyentuh bola. Tangan dari Hilton Moreira tadi. Ya, satu akurasi kita lihat bagaimana Hilton tidak melakukan shooting yang sangat keras dan dia hanya mengarahkan bola ke sebelah kanan daripada Muklis Sahrun. Namun kita lihat memang kesigapan dari Muklis, kita lihat mampu mengantisipasi bola dan selamatlah gawang dari Persita. Sayang sekali memang pergantian pemain yang sudah 3 yang dilakukan oleh Persita tidak mampu memberikan kesempatan lagi kepada Quetley Aweni maupun juga kita tahu di situ masih ada Choli Misron yang sebenarnya cukup mempunyai pengalaman. Satu peluang kali ini dia ada dan kita lihat gol, bagaimana Emerson berhasil mencetak gol. Ya, Dan ternyata Emerson memberikan satu hal yang sangat fantastis, masuk sebagai pemain mengganti dan memperkecil ketertinggalannya. ya kita lihat di sini bagaimana sebenarnya kita belum begitu melihat jelas apakah ini gol sah atau tidak. Bagaimanapun juga keputusan adalah di tangan wasit. Kita lihat bagaimana posisi
Hakim Garis sebenarnya lebih melihat bagaimana bola yang sudah masuk. Bagaimana tadi kita lihat bola scrimmage, apakah sudah berada? Ya, sedikit terlihat memang bola masih ada di garis, namun walaupun memang ini tidak merupakan gol, kita lihat bagaimana sebenarnya tangan daripada Miftahul Huda mengenai bola. Dan kita lihat, sudah lewat sedikit dari garis. Dan ini bola sah untuk gol. Dan bagaimana Emerson berhasil mencetak golnya untuk memberikan 1 gol untuk membuat para pemain Persiter semangat. Kita lihat dalam tayangan lambat, bola sudah masuk sedikit ke dalam garis dari gawang Ahmad Nurosadi. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat. Bola Miftahul Huda, terkena tangan Miftahul Huda dan berada di garis. Dan kita lihat masuk ke dalam gawang sedikit memang. Ya, walaupun Jimmy Suparno memang udah berusaha untuk menghalau bola, memang kita lihat sedikit ya sudah melewati garis dan ini gol sah. Seperti kita bicarakan tadi, Rendra, bagaimana masuknya Emerson sebenarnya bisa mengangkat permainan daripada Persiter Ternate. Dan kita lihat di sini Emerson mampu bekerja cukup baik di lini tengah dan dia juga memberikan umpan-umpan yang sangat baik ke depan untuk Fabiano maupun juga di situ ada Rahmat Rifai. Ya, saya pikir ini terlepas apapun keputusan wasit ya. Ini saya pikir juga sebuah keputusan yang sangat manusiawi apabila ini salah ataupun benar wasit ataupun hakim garis. Memang sampai ada penerapan dari goal line teknologi, kita akan Bola kepada Hilton Morera kali di sebelah kanan pertahanan. Di mana kita lihat Hilton Morera balikan bola kepada Claudio Proneto, berusaha melakukan ball position melalui Jose Sebastian, anak-anak Delta Sidoarjo. Bagaimana terjatuh seorang Jose Sebastian dan langsung mengeluarkan 1 triknya. Kali ini Claudio Proneto berada dalam kotak penalti, mengarah ke tiang jauh. Tidak ada satu pemain yang menyambut umpan dari Claudio Proneto dan juga skill tinggi yang diperagakan oleh Jose Sebastian tadi. Ya, kita bagaimana suatu trik-trik passing yang sangat-sangat menarik yang ditunjukkan oleh legion-legion asing daripada Deltras. Dan kita lihat umpan yang terakhir diberikan Proneto. Sidoarjo untuk bisa mempertahankan kemenangannya. Emerson, 1 tendangan Emerson. Masih membentur salah satu pemain dan bola berubah arah. Ya, sayang sekali kita memang shooting yang sangat baik, ya sangat kencang dan memang dengan mengenai pertahanan daripada Deltras dan akhirnya kembali Persiter mempunyai harapan untuk memaksimalkan sepak pojok ini. Akankah kembali peluang melalui Emerson sepak pojok sudah mengarah tadi. Ada Jose Sebastian. Kali ini Haryono cepat kepada Melki Peke. Inilah dia andalan dari seorang Melki Peke untuk melakukan solo run sendiri. Kita lihat begitu cepat Melki Peke. Masih Melki Peke membawa bola. Berusaha bola tadi diberi kepada Haryono, kali ini kepada Hilton Morera. Cepat sekali anak-anak dari Delta Sidoarjo mengirim bola, 1 peluang dan gol! Melki Peke menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ketiga bagi Delta Sidoarjo. Di waktu tambahan ini yang tentunya merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk The Lobster Delta Sidoarjo atas tamunya Persiter Ternate. 1 serangan balikan cepat dan Melki Peke 3-1. Ya, suatu kegagalan yang kita lihat bagaimana Persiter melakukan kesalahan dengan semua pemain bernafsu untuk melakukan serangan. Namun kita lihat bagaimana Melki Peke dengan aksinya, aksi individu melakukan dribbling yang sangat baik. Dan pada saat bersamaan Hilton memberikan umpan ke tengah. Kita lihat bagaimana Melki Peke melakukan shooting, mengarahkan bola ke gawang dan gol untuk Melki Peke dan Delta Sidoarjo. Dan akhirnya Melki Peke menciptakan gol pertamanya di musim ini, di mana sebetulnya dia juga jarang mendapatkan tempat di tim inti, di tim Deltras ini, dan hanya sering muncul sebagai pemain pengganti. Tetapi kini bertanding dari menit pertama dan membayar kepercayaan itu dengan sebuah gol.